Inilah kisah permulaan tanah Jawa. Dimulai dari Nabi Adam berputra Sis, Sis berputra Nur Cahyo, Nur Cahyo berputra Nuroso, Nuroso berputra Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal berputra Petoro Guru, Petoro Guru berputra Limau bernama Petoro Sambo, Petoro Bromo, Petoro Mahadewa, Petoro Wisnu, Dewi Sri. Petoro Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Petoro Guru ada di Suroloyo. Petoro Guru mempunyai seorang simpanan putri cantik di negara Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga serta mau dijadikan permaisurinya. Tak kala Petoro Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah menjadi simpanan ayahnya, lalu diperistri. Hal itu membuat marah Petoro Guru. Sang Hyang Narodo lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya serta mengambil alih kerajaannya. Petoro Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan. Di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya, putri dari Mendang itu pun ditinggalkannya. Inilah kisah dari negeri Giling Wesi. Rajanya bergelar Prabu Watu Gunung. Permaisurinya 2 orang. Pertama bernama Dewi Sinto, yang kedua bernama Dewi Landep. Putranya 27 orang, semuanya laki-laki, yaitu Wukir, Kurantir, Tolu, Gumbrek, Warikalit, Wariagung, Julung Wangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Marakeh, Tambir, Mandangkungan, Maktal, Buye, Menahil, Perang Bakat, Baal, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut. Semua adalah keturunan dari Dewi Sinto. Pada waktu itu negeri Giling Wesi terjadi huru-hara yang sangat besar. Banyak rakyat kecil yang menderita, makanan sukar didapat. Sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, hujan salah musim, gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat negeri Giling Wesi akan rusak. Prabu Watu Gunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya itu. Suatu hari sang raja sedang bertiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya yang bernama Dewi Sinto sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya, lalu bertanya apa yang menjadi penyebabnya. Sang Prabu memberitahu ketika masih anak-anak, ketika ibunya sedang menanak nasi, beliau rewel lalu dipukul dengan centong sampai berdarah. Lalu pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinto sampai tak dapat bicara mendengar pengakuan sang Prabu. Teringatlah akan putranya yang tak pernah kunjung pulang karena dipukul dengan centong, persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama berdiam saja, bertanyalah raja, mengapa demikian perlakuannya? Dewi Sinto menjawab, sebenarnya ia sedang berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suroloyo. Dewi Sinto berkeyakinan jika sampai berani melamar ke sana, pasti akan terjadi perang. Sang raja
pasti akan menemui ajalnya. Inilah jalan untuk dapat lepas dari suaminya. Setelah diberitahu demikian, Prabu Watugunung lalu berniat masuk Suroloyo melamar bidadari. Ia segera menjatuhkan perintah kepada para punggawa serta kepada putranya yang berjumlah 27 orang tadi, memberangkatkan prajuritnya ke Suroloyo. Setelah Batara Guru mendengar Raja di Giling Wesi akan naik ke Suroloyo, maka dipanggillah para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Prabu Watugunung. Semua menjawab takut. Lalu Sang Hyang Naroda memberi saran kepada Bathara Guru agar memanggil putranya Bathara Wisnu. Bila mampu mengalahkan Raja Giling Wesi, akan diampuni dosa-dosanya. Sebab selain Bathara Wisnu, rasa-rasanya tidak ada lagi yang mampu melawan Prabu Watugunung. Bathara Guru mengiyakan. Sang Hyang Naroda lalu turun dari Suroloyo akan mencari Bathara Wisnu. Sang Hyang Naroda dapat menemukan Bathara Wisnu yang sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Ia lalu menyampaikan perintah Bathara Guru seperti yang tersebut tadi. Bathara Wisnu bersedia mengalahkan Raja Giling Wesi, tapi mohon izin untuk pulang terlebih dahulu, akan berpamitan dengan istrinya. Sang Hyang Naroda dimohon menunggu di bawah pohon beringin 7 tadi. Bathara Wisnu lalu berangkat untuk menemui istrinya. Ketika ditinggal pergi dulu, istrinya sedang mengandung. Bathara Wisnu berpesan bila lahir seorang putra diberi nama Sri Gati. Setelah yang lahir laki-laki, lalu diberi nama sesuai dengan pesan semuanya. Setelah dewasa, tampak tampanlah Sri Gati itu. Kemudian Bathara Wisnu datang bertemu dengan Permaisuri dan putranya. Permaisuri diberitahu bahwa dirinya dipanggil oleh Bathara Guru naik ke Suroloyo, diperintahkan untuk menghadapi Raja Giling Wesi. Putranya ingin ikut, tetapi Bathara Wisnu melarang. Setelah berpamitan dengan permaisurinya, ia lalu berangkat. Kemudian bertemu dengan Sang Hyang Naroda di bawah pohon beringin 7. Raden Srigati yang ditinggal tadi mengejar kepergian ayahnya. Sampai di pohon beringin 7, duduklah ia di belakangnya. Sang Hyang Naroda setelah tahu bahwa itu adalah putra Bathara Wisnu dan ikut ke Suroloyo, memberi nasihat kepada Bathara Wisnu, jangan membawa putranya. Itu nanti mungkin dapat membangkitkan amarah Bathara Guru. Putranya lalu diperintah untuk pulang. Sang Hyang Naroda dengan Bathara Wisnu segera berangkat ke Suroloyo. Raden Srigati ditinggal di bawah pohon beringin 7. Perjalanan Sang Hyang Naroda bersama Bathara Wisnu akhirnya sampai di Suroloyo. Mereka bersama-sama menghadap Bathara Guru. Baru enak-enak berbicara, tidak lama kemudian Raden Srigati yang ditinggal tadi menyusul perjalanan ayahnya. Sampai di bangsal kedewataan, ia duduk di belakang ayahnya. Bathara Guru setelah melihat ada seorang pemuda tampan wajahnya duduk di belakang Bathara Wisnu, bertanya kepada Sang Hyang Naroda, siapakah pemuda tersebut? Naroda memberitahu bahwa itu putranya, Bathara Wisnu, keturunannya dengan putri dari Mendang. Bathara Guru setelah mendengar laporan demikian sangatlah murka. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya, masuk ke dalam. Naroda mengikutinya, tahu bahwa Bathara Guru sedang marah. Bathara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Naroda supaya mengambil putranya Bathara Wisnu untuk dibunuh, untuk tumbal di surga. Sedang Bathara Wisnu diperintahkan untuk segera menghadapi musuh. Setelah Bathara Wisnu mendapat perintah demikian, ia memberi jawaban jika putranya akan dibunuh, ia tidak mau menghadapi musuh. Sang Hyang Naroda lalu memberitahu kepada Bathara Guru tentang jawaban Bathara Wisnu tersebut.
Tidak lama kemudian di luar gempar seru-seruan. Musuh datang, musuh datang. Betara Guru sangat takut serta gemetar memohon petunjuk kepada Sang Hyang Narada. Jawaban Sang Hyang Narada, jika tidak dibatalkan niatnya untuk membunuh Srikati dan Betara Wisnu tidak mau berperang, tak urung rusaklah Suralaya. Betara Guru menuruti saran Sang Hyang Narada, tidak jadi niatnya untuk membunuh Srikati. Lalu Betara Wisnu diperintah untuk menghadapi musuh. Betara Wisnu beserta putranya lalu keluar dari bangsal kedewataan menghadapi Raja Giling Wesi, dan kemudian bertemu dan saling berhadap-hadapan dengan Raja Giling Wesi. Sang raja menawarkan kepada Wisnu tidak usah berperang. Jika dapat menerima cangkriman atau teka-teki, sang raja mengalah sukarela untuk dibunuh. Tetapi jika tidak dapat menebak cangkriman, semua dewa di Suralaya harus takluk menyerah, menyerahkan semua bidadari untuk dijadikan istrinya. Betara Wisnu menyetujui penawaran tadi. Sang Hyang Raja lalu membeberkan cangkrimannya. Ada pohon adiki, adakah pohon buahnya? Ada pohon, adakah adiki buahnya? Cangkriman itu dijawab oleh Betara Wisnu. Pohon adiki, adakah buahnya? Itu semangka. Pohon adakah adiki buahnya? Itu beringin. Sang raja tidak bisa bicara, sudah tertebak cangkrimannya. Ia lalu diserang dengan senjata cakra oleh Betara Wisnu hingga putus lehernya. Semua bala tentaranya ketakutan, bubar, kembali pulang semuanya. Setelah meninggalnya Prabu Watugunung, Dewi Sinta sangat sedih dan menangis. Tangisannya mendatangkan goro-goro, kerusuhan sampai di Suralaya hingga menjadikan susah para dewa. Betara Guru bertanya kepada Sang Hyang Narada, apa yang menjadi sebab goro-goro? Sang Hyang Narada memberitahu sebab terjadinya goro-goro karena tangis haru dari Dewi Sinta yang berduka cita sebab gugurnya Prabu Watugunung. Betara Guru lalu memerintahkan Sang Hyang Narada untuk menemui Dewi Sinta, memintanya supaya berhenti menangis. Ia menyanggupi dalam waktu 3 hari Sang Prabu Watugunung akan dihidupkan kembali, diturunkan serta diangkat menjadi raja di negara Giling Wesi lagi. Sang Hyang Narada lalu menyampaikan perintah Betara Guru kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta lalu berhenti menangis. Goro-goro besar itu pun segera hilang. Setelah sampai 3 hari Prabu Watugunung tidak kelihatan, Dewi Sinta menangis lagi, mendatangkan goro-goro lagi, hingga melebihi yang sudah terjadi. Betara Guru menanyakan kepada Sang Hyang Narada lagi apa yang menjadi sebab goro-goro. Sang Hyang Narada menjawab bahwa yang menjadi sebab goro-goro adalah Dewi Sinta juga. Karena sudah sampai batas 3 hari, Prabu Watugunung belum kembali ke negara Giling Wesi. Betara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narada menghidupkan Prabu Watugunung serta memulangkannya ke negeri Giling Wesi. Setelah Prabu Watugunung dihidupkan oleh Sang Hyang Narada, ia diperintahkan kembali ke negeri Giling Wesi. Tetapi Sang Prabu tidak mau sebab sudah merasa senang di surga. Permintaannya, permaisuri serta putranya agar dinaikkan ke surga bersatu dengan sang raja. Betara Guru mengizinkan permohonan itu, lalu memerintahkan permaisuri beserta putranya naik ke surga. Mereka diambil satu persatu tiap hari Ngat atau hari Ahad atau hari Minggu. Itulah permulaan adanya wuku 30. Dari permintaan Sang Hyang Narada kepada Betara Guru, Betara Wisnu diturunkan ke Marcapada menjadi raja para lelembut dan menguasai 8 tempat di Gunung Merapi, Pemantingan, Kabarean,
Lodoyo, Kuwu, Wringin Pitu, Kayu Ladian, dan di Roban. Bathara Brahma diturunkan ke Marcapada menjadi raja di Giling Wesi, menggantikan Prabu Watugunung. Pulau Jawa sudah takluk. Lama-lama Bathara Brahma mempunyai anak putri bernama Brahmani, dan Brahmani berputra Tritusto. Tritusto berputra Parikenan. Parikenan berputra Manu Manoso. Manu Manoso berputra Sekutrem. Sekutrem berputra Sakri. Sakri berputra Polosoro. Polosoro berputra Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa berputra Pandu Dewanata menjadi raja di Ngastina. Pandu Dewanata berputra Arjuna. Arjuna berputra Abimanyu. Abimanyu meninggal di medan pertempuran, meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Sang istri melahirkan seorang putra bernama Parikesit, menjadi raja di Ngastina pula. Prabu Parikesit berputra Yudhoyono. Yudhoyono berputra Gendroyono, dan Gendroyono berputra Jayabaya. Lalu musnah negaranya. Jayabaya di Kediri berputra Jayawijaya. Jayawijaya berputra Jayamisena. Jayamisena berputra Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra berputra Citrasoma. Citrasoma berputra Pancandriya. Pancandriya berputra Anglingdriya. Anglingdriya berputra Prabu Sawilocala merajai tanah Jawa. Negaranya di Purwacarita. Prabu Sawilocala berputra Sri Mahapanggung. Patihnya bernama Jugul Mudo. Sri Mahapanggung berputra Kandiawan. Patihnya bernama Kuntoro. Kandiawan berputra 5. Yang pertama bernama Panuhun, jadi raja para petani di Bagelen. Yang kedua bernama Sandang Garbo, menjadi raja pedagang di Jepara. Yang ketiga bernama Karongkolo, kesukaannya berkelana di hutan, menjadi raja di Prambanan, bergelar Rojo Boko. Putra yang keempat bernama Tunggul Metung, kesukaannya menjadi raja para pekerja. Putra yang kelima bernama Resi Getayu, menggantikan ayahnya menjadi raja di Kuripan. Resi Getayu berputra 5. Putra pertama putri bernama Roro Sucian. Kedua bernama Lembu Amiluhur, menjadi raja Jenggolo. Yang ketiga bernama Lembu Peteng, menjadi raja di Kediri. Yang keempat bernama Lembu Pengarang, menjadi raja Gegelang. Yang kelima putri bernama Nimregi Wongso. Suaminya bernama Lembu Amijoyo, menjadi raja di Singosari. Lembu Amiluhur berputra Panji, menyunting putri dari Kediri bernama Dewi Condrogirono atau Dewi Galuh. Panji berputra Kudo Lalian, menjadi raja di Pajajaran. Prabu Lalian berputra Banjaran Sari. Banjaran Sari berputra Munding Sari. Munding Sari berputra Munding Wangi. Munding Wangi berputra Sri Pamekas. Sri Pamekas berputra Arya Bangah dan Raden Sesuruh. Arya Bangah menjadi raja di Galuh, sedang Raden Sesuruh diharapkan menjadi raja di Pajajaran.